Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, saudara, pada pagi ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita, Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah tentang diksi, kalimat, dan paragraf. Saya yakin saudara bukan pertama kali mendengar istilah diksi, ya, kalimat, dan paragraf ini, karena dari materi-materi pelajaran bahasa Indonesia di SMP ataupun di SMA, pelajaran terkait dengan diksi, kalimat, dan paragraf ini sudah disampaikan juga, sudah menjadi materi untuk saudara pelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan sekarang di perguruan tinggi, kita juga akan mengulas sedikit terkait dengan diksi, kalimat, dan paragraf, walaupun sifatnya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan dari awal, pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi tidak hanya untuk mengajarkan Anda dari tidak paham menjadi paham, dari tidak tahu menjadi tahu, ataupun dari tidak bisa menjadi bisa, bukan hanya sekadar itu, tapi ada tujuan-tujuan lain dari pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, materi terkait dengan diksi, kalimat, dan paragraf ini, walaupun hanya mengulang-ulang saja, tapi materi ini penting untuk saudara pahami di tingkat perguruan tinggi. Baik, tanpa berpanjang mukadimah, saya akan lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan pengertian diksi, ya. Jadi diksi sebagaimana saudara pahami secara bersama, diksi adalah pilihan kata di mana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi juga diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan oleh si penutur. Nah, kemahiran memilih kata dapat diperoleh dari penguasaan terhadap kosakata yang cukup luas. Nah, penguasaan kosakata ini, saudara, salah satunya dapat dibangun dengan rajin membaca dan terutama rajin juga membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memperkaya pilihan kata-kata atau kosakata yang nanti bisa Anda saudara gunakan dalam berkomunikasi. Ini secara pengertian ya, secara sederhana diksi itu bisa diartikan sebagai pilihan kata ya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator. Nah, diksi pada dasarnya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, diksi membuat orang yang membaca ataupun yang mendengarkan menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kalau ini dalam konteks tulisan. Atau diksi membuat orang yang mendengarkan jadi menjadi lebih paham mengenai apa yang disampaikan oleh si pembicara. Ini dalam konteks lisan. Nah, artinya, saudara, diksi memiliki fungsi untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif antara komunikator dan komunikan. Ya, fungsi diksi selanjutnya yaitu untuk menciptakan komunikasi yang efektif kepada di tengah-tengah berkomunikasi. Selanjutnya, diksi juga melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, baik secara tertulis maupun dalam konteks lisan. Nah, selanjutnya, fungsi diksi yaitu membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembaca. Nah, inilah saudara beberapa di antaranya fungsi diksi ya, yaitu kenapa kita memilih kata-kata dalam berkomunikasi. Nah, syarat-syarat diksi yang baik selanjutnya, yang pertama adalah
pilihan kata harus membedakan ya, mampu membedakan makna denotasi dan konotasi. Apa itu makna denotasi dan konotasi? Saya yakin saudara sudah paham ya. Yaitu makna denotasi adalah makna yang sebenar-benarnya atau makna yang sesungguhnya, sementara makna konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya, ya, atau juga disebut secara eh, bahasa yaitu makna kiasan. Nah, contohnya kalau saudara mendengar kalimat pengemis itu sedang makan di rumah makan sederhana, nah makan dalam kalimat itu merupakan makna yang sebenarnya. Ya. Sementara kalau dalam kalimat upacara adat itu makan dana yang besar, nah itu makan dalam hal ini adalah makna konotasi atau makna kiasan. Ini syarat yang pertama untuk membentuk diksi yang baik ya, yaitu memahami makna denotasi dan konotasi. Yang kedua, dalam memilih diksi yang baik harus mampu membedakan kata umum dan kata khusus. Apa itu kata umum? Kata umum adalah kata-kata yang lebih luas untuk mengungkapkan sesuatu hal ya. Sementara kata-kata khusus adalah kata-kata yang lebih sempit untuk mengungkapkan hal tersebut ya. Contohnya ya, kalau partai itu sebuah kata umum, maka kata khususnya adalah ada nama-nama partai seperti Golkar, Demokrat, PKS, Gerindra dan lain segala macam. Tapi kalau kata umumnya adalah mobil, ya. Jadi acuan yang lebih sempitnya adalah contohnya ada sedan, kijang, ya, dan lain-lain. Ya. Ada nama-nama mobil tersebut. Ini yang kedua, saudara, yaitu harus mampu membedakan kata-kata umum dan kata-kata yang khusus. Selanjutnya, untuk membentuk diksi yang baik, maka harus mampu membedakan kata-kata yang konkret dan kata-kata yang abstrak. Apa itu kata-kata yang konkret? Kata-kata yang konkret adalah kata yang acuannya mudah diserap oleh panca indera manusia. Bisa dilihat, bisa diraba, ya. Nah, contohnya apa? Kursi, rumah, meja, dan seterusnya itu adalah kata-kata yang konkret. Sementara kata-kata yang abstrak adalah kata-kata yang acuannya tidak mudah diserap oleh panca indera manusia. Contohnya apa? Keadilan, pendidikan, ya, pengobatan, dan seterusnya. Nah, keadilan itu dia ada, tapi tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi dia bisa dirasakan dan seterusnya. Pendidikan juga begitu, dia ada, tapi tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Nah, saudara, ini yang selanjutnya ya, yaitu mampu membedakan kata-kata yang konkret dan kata-kata yang abstrak. Untuk membentuk diksi yang baik selanjutnya, saudara harus bisa membedakan kata-kata yang bersinonim. Apa contohnya? Ya, kata-kata yang bersinonim. Ada kata-kata agung, ada besar, ada raya. Ini sama-sama untuk mengungkapkan sesuatu yang besar, ya, tapi penggunaannya nanti berbeda-beda. Ya, contohnya agung itu lebih banyak digunakan contohnya hakim agung ya. Kalau masjid ya masjid raya, rumah besar dan seterusnya. Jarang orang menyebutkan rumah agung ya, segala macam, rumah besar dan seterusnya. Jadi ini ya kata-kata yang bersinonim. Contoh lain ya, ada kata-kata mati, mangkat, wafat, dan lain segala macam, gugur, tewas, dan seterusnya. Itu kata-kata yang sama, tapi kata-kata yang berbeda, tapi mengungkapkan makna yang sama, yaitu hilangnya nyawa dari badan manusia. Tapi penggunaannya yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, syarat-syarat pemilihan diksi yang baik, yaitu memperhatikan pembentukan kata. Nah, di Indonesia ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia itu sendiri. Dari dalam bahasa Indonesia, contohnya nanti ya, saudara ya harus memperhatikan
pembentukan katanya. Contohnya ada kata tata, kemudian membentuk tata cara, tata bahana, dan seterusnya. Ini pembentukan kata yang berasal dari dalam bahasa Indonesia sendiri. Yang kedua, ada pembentukan kata yang berasal dari bahasa serapan atau bahasa-bahasa asing. Nah, dari luar bahasa Indonesia tersebut, untuk pembentukan kata ini ada setidaknya tiga hal ya. Bagaimana pembentukan kata dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, kata-kata asing yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia itu sendiri. Contohnya apa? Kalau saudara lihat ya, beberapa kata di Indonesia yang dipakai yang bersumber dari bahasa asing tapi bentuk dan bentuknya masih sama, yaitu contohnya ada bank, ya, ada vitamin, ya. Nah, dalam bahasa asing tulisannya ya gitu, seperti bank dalam yang ditulis dalam bahasa Indonesia juga. Dalam vitamin juga begitu dan seterusnya. Kemudian ada kata-kata asing yang disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya ada sosial ya, yang berasal dari bahasa asing tapi bentuknya berbeda. Ya, kalau dalam bahasa asing sosial C di tengah S di tengahnya itu bersumber dari C ya, sosial. Subjek, teks, standar dan lain segala macam itu adalah kata-kata asing yang disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kata-kata atau istilah asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi kemudian mengalami perubahan makna. Contohnya ada kata-kata isu. Di Indonesia isu adalah sesuatu yang belum jelas. Sementara isu dari bahasa asing, dari bahasa Inggris, itu adalah semua yang dipublikasikan ya, atau perkara-perkara yang sudah dipublikasikan. Saudara, selanjutnya untuk membentuk diksi yang baik, yaitu saudara harus memperhatikan padanan kata yang serasi. Apa itu padanan kata yang serasi? Nah, contohnya ya, walaupun itu tidak bisa dipadankan dengan tetapi. Oleh sebab itu, kata walaupun dan tetapi itu tidak boleh berada dalam satu kalimat. Contohnya, walaupun malam tadi bertugas seskambling, tetapi dia masuk kantor seperti biasa. Itu adalah kalimat yang salah. Nah, harus dipilih salah satu. Contohnya, malam tadi dia bertugas seskambling, tetapi dia masuk kantor. Nah, itu penggunaan yang benar, ya. Atau sebaliknya, tetapinya tidak dipakai, yang dipakai hanya walaupun. Contohnya, walaupun malam tadi bertugas siskambling, dia masuk kantor, dan seterusnya. Nah, ini memperhatikan padanan kata yang serasi. Selanjutnya, saudara, untuk membentuk diksi yang baik harus memperhatikan idiom dan idiomatis. Apa itu idiom? Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contohnya apa? Contohnya saudara melihat ada kata apa idiom gulung tikar, muka badak, muka tembok dan lain segala macam. Nah, gulung tikar, muka badak, muka tembok dan lain segala macamnya itu tidak bisa diartikan kata per kata seperti gulung itu adalah menggulung, tikar itu menggulung tikar, bukan begitu. Tapi gulung tikar itu dimaknai sebagai ungkapan yang menyebutkan orang yang sudah bangkrut dan segala macam. Muka badak juga begitu, bukan berarti muka dan badak, bukan. Tapi bagaimana orang yang tidak tahu malu dan seterusnya. Itu terkait dengan idiom. Nah, selanjutnya saudara, ada idiomatis. Apa itu idiomatis? Yaitu pasangan kata yang selalu muncul bersamaan dengan sebagai sebuah frasa. Contohnya ada kata berawal, itu kemudian diikuti oleh kata dari, ya, berawal dari. Kemudian berdasarkan diikuti oleh pada, berdasarkan pada, bergantung pada, bertemu dengan, dan seterusnya. Nah, saudara, ini adalah idiomatis, yaitu pasangan kata yang selalu muncul bersamaan sebagai sebuah frasa. Nah, ini saudara ya, terkait dengan syarat-syarat diksi tadi sudah kita jelaskan ada pengertian, kemudian fungsi, kemudian syarat-syaratnya dan kemudian juga ada syarat-syarat kesesuaian penggunaan kata ya.
yaitu pemilihan diksi. Apa saja itu? Yang pertama, menggunakan ragam baku dengan cermat, kemudian menggunakan kata eufemisme, kemudian menggunakan kata berpasangan dan berlawanan dengan baik, kemudian keempat, menggunakan kata-kata ilmiah, dan yang kelima, hindari penggunaan ragam lisan. Ini syarat-syarat penggunaan kata atau pemilihan diksi dalam membuat. Nah, ini latihan ya. Saudara, sejauh ini terkait dengan penjelasan diksi, ada pertanyaan? Sudah jelas cukup terkait dengan penjelasan diksi? Cukup, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Baik. Untuk materi terkait dengan diksi, materinya seperti yang saya sajikan tersebut, nanti saudara kita bisa lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu ya tentang paragraf dan kalimat.